Ya, dialog kita kembali lanjutkan kita ke Pak Yasin. Pak Yasin tadi Anda sudah ingin sekali atau mengungkapkan sesuatu katanya kayaknya ya, dari dalam dan dari luar kayaknya memang KPK sudah berusaha untuk dibunuh atau berbagai pihak begitu. Dari dalam apakah mungkin kemudian tadi dikatakan Pak Tama mungkin dari segi internal bisa menyesuaikan, tapi kalau menurut Anda bagaimana? Mungkinkah KPK kemudian disusupi orang-orang untuk menghancurkan dari dalam, Pak? Yang saya maksudkan dari dalam itu apabila ada pimpinan yang statusnya sekarang sudah dalam proses hukum karena dalam status tersangka, itu kan berarti kerja secara kelembagaannya kan tidak bisa maksimal. Tapi kalau misalnya ada orang luar yang masuk, kita ini sejak awal membangun apa yang disebut dengan capacity building. Jadi semuanya itu berdasarkan standar operating procedure, penyelidikan, bagaimana urutan untuk pelaksanaan tugasnya itu semua sudah mengacu, setiap unit kegiatan itu mengacu kepada SOP-nya masing-masing. Saya kira akan sulit kalau itu. Tapi misalnya ketika membawa kepentingan tertentu gitu dari luar kan yang menentukan juga misalnya katakanlah pemerintah begitu, ditentukan siapa pimpinan-pimpinannya, Pak. Nah, kecuali kalau itu nanti kan juga ada pemilihan yang harus mengacu kepada aturan hukum. Ya, ini sesuai dengan pasal 29 dan pasal 30 Undang-Undang 30 tahun 2002. Yaitu misalnya setelah mendaftar orang itu kan diumumkan ke publik, gimana track record ke belakangnya. Itu kan publik kan memberikan masukan pada saat rekrutmen pimpinan KPK yang nantinya itu. Saya kira ini juga akan katakanlah 50-50 lah. Masyarakat kan punya hak juga untuk memberikan suara, dan itu memang diharapkan sesuai dengan aturan perundangan. Sehingga pada saat misalnya orang yang track recordnya tidak bagus, maka masyarakat akan bersuara, memberikan saran kepada pansel agar mempertimbangkan atas misalnya terpilihnya, walaupun secara kompetensi dia masuk, tapi track record dan hal-hal yang lain yang dimungkinkan untuk menghambat lembaga itu kan bisa istilahnya bisa dicegah dari awal begitu. Oke, kita ke Mas Tama. Mas Tama, saya juga sempat membaca beberapa literatur begitu membandingkan Indonesia dengan Hong Kong, Indonesia dengan beberapa negara lain. Kemudian ketika mereka berusaha untuk memerangi korupsi, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsinya juga diserang balik. Itu gimana, Mas Tama, untuk kondisi di Indonesia saat ini sudah rawankah atau bagaimana? Sebetulnya kan ini bisa banyak belajar ya dari beberapa negara-negara yang sudah ada. Misalnya yang contoh kayak Nigeria ya, Nuhu Ribadu, ketua KPK di sana di Nigeria, itu dia diproses karena apa? Karena dia sudah mulai masuk nih meringsak ke polisi juga kalau tidak salah di sana. Ya ada banyak yang kemudian diproses. Tapi intinya adalah dia sudah mulai masuk memproses orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Nah, potensi dia untuk diserang balik sangat besar sekali. Nah, artinya ini kan sebetulnya bisa kita lihat. Nah, pilihannya apa? Pilihannya yang bisa kita pelajari dari Nigeria apa? Kita mau ikut dengan Nigeria, ya dibiarkan hancur begitu saja, kemudian pimpinan KPK-nya nggak jelas, artinya dia akan mundur ke belakang berdasarkan korupsinya, atau mau contoh seperti negara-negara seperti di Singapura atau seperti di Hong Kong, walaupun memang dia negara-negara kecil ya, tapi paling tidak yang bisa kita pelajari dukungan publiknya. Misalnya di Singapura ada Lee Kuan Yew, dia dukung, kemudian di Hong Kong ada Ratu Inggris, dia dukung itu. Begitu juga dengan masyarakatnya dan juga legislatifnya. Nah, ini ada full dukungan sehingga apa yang terjadi berkelanjutan. Proses pemberantasan korupsinya itu meningkat, semakin baik. Di Indonesia mau seperti apa? Apakah kita mau dibiarkan seperti Nigeria yang begitu dikriminalisasi, biarnya tersangka deh. Tapi ada yang beda, Mas Tama, dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita kenal bahwa misalnya ada satu rezim yang kemudian berbuat sesuatu di masa lalu, kemudian berkuasa kembali atau kemudian untuk menutupi hal-hal yang kemudian tidak ingin dibuka, itu kan juga berbeda kondisinya, Mas Tama. Iya, betul. Memang saya tidak bisa katakan kondisinya sama dengan negara-negara lain, cuma kita bisa belajar dari histori mereka ya dengan segala macam keterbatasannya. Nah, pilihannya kan kita lihat misalnya kondisi presiden gimana? Dukung nggak kayak di Hong Kong sama Singapura? Kondisinya kan tidak. Apa artinya begitu ada penetapan tersangka dia tidak pikirkan bikin tim, coba dicek dong prosesnya sudah betul atau tidak misalnya. Dia malah pilih udah kita ambil PLT. Artinya apa? Dia mengiyakan penetapan tersangka tersebut. Artinya nggak ada dukungan. Legislatif seperti apa kondisinya? Ya seperti yang Anda tahu kan. Tapi sudah kan banyak sekali nih zamannya juga setelah apa yang terjadi di Solo, kita tidak tahu perbincangan di Solo. Dimulai zamannya Pak Yasin, anggota DPR sudah banyak yang masuk di penjara. Artinya apa? Kita kalau mengandalkan ke legislatif juga sulit juga. Artinya beberapa variabel dukungan di negara-negara lain di sini nggak akan terjadi. Kita ke Pak Yasin. Pak Yasin tadi disinggung bahwa ketika dikriminalisasi pimpinan KPK, waktu itu Pak Jokowi hanya bilang jangan terjadi kriminalisasi. Apakah kata-kata itu saja sudah tepat atau apa langkah yang seharusnya dilakukan oleh Presiden? Mungkin yang saat ini juga belum terlambat untuk dilakukan, Pak. Iya.
Di satu sisi memang Presiden tidak bisa intervensi terhadap hukum, tapi sebagai kepala negara harus juga bisa, harapan masyarakat tentunya, itu bisa menjaga stabilitas dari tata kenegaraan. Yaitu kalau misalnya terjadi semacam situasi seperti ini, ya itu Presiden sebagai kepala negara tentunya seperti apa yang dilakukan pada katakanlah Novel Baswedan itu Oktober 2010 kan Presiden juga menganjurkan agar jangan dilanjutkan kasus itu. Dan pada itu intervensi hukum kan Pak sebetulnya? Apa yang dilakukan oleh Presiden di zaman dulu? Ya, tapi kan melihat urgensinya kan menimbang bahwa yang lebih urgensi itu dalam pemberantasan korupsi kan begitu. Nah, demikian juga Pak Jokowi, kalau tidak salah tanggal 25 Januari menyampaikan jangan terjadi kriminalisasi. Jadi kalau kita menghargai Pak Jokowi sebagai Presiden dan Kepala Negara, tentunya semua lembaga, baik lembaga negara atau apalagi di bawah struktur pemerintahan itu harus mentaati atau harus mengacu kepada apa yang disarankan oleh Presiden. Ya, artinya kasus-kasus yang seharusnya tidak harus segera kita proses sekarang karena dari aspek urgensinya itu kan bisa ditunda dulu agar pemberantasan korupsi tuntas, misalnya seperti yang kita usulkan pada saat saya diundang di sini itu kan ada Perpu tentang apabila pejabat negara misalnya ikon negara itu tersangka yang bukan kasus korupsi, maka penanganannya ya bisa saja menjelang saat mereka berakhirnya masa jabatannya gitu loh. Pak Yasin, jadi ini untuk membentengi agar tata kelola pemerintahan dan hal yang menyangkut tentang penegakan hukum ini bisa berjalan dengan kepastian hukum. Itu maksud saya itu seperti itu. Tapi kan itu tidak terlaksana. Nah, Pak Yasin, Anda kan juga kemudian di periode-periode sebelumnya sempat ada di KPK juga dengan pemimpin negara yang berbeda begitu dengan yang sekarang. Apa sih sebetulnya yang bisa dipelajari dari kasus Cicak Buaya 1 dan 2 dan juga dikaitkan dengan bagaimana waktu itu Presiden bersikap dengan hal kriminalisasi, dan di Cicak Buaya 1 dan 2 juga kriminalisasi terjadi, bukan? Ya. Jadi kalau kita merefer apa yang saya singgung sedikit tadi mengenai yang terjadi di Hong Kong, KPK Hong Kong dan ICAC itu dengan kepolisian itu kan sesama penegak hukum. Nah, penegak hukum itu lingkup penanganannya kan termasuk penegak hukum KPK yang saya maksudkan tuh. Lingkup penanganan kasusnya juga meliputi penegak hukum. Nah, pada saat itu kebijakan dari Special Administrative Region SAR Hong Kong itu ada katakanlah batas, yaitu benang merah dan benang putih, katakanlah seperti itu. Oke, terjadi suatu pengampunan, tapi untuk kedepannya mari kita junjung tinggi integritas, dan apabila ada penegak hukum atau siapapun juga yang melakukan pelanggaran harus rela untuk ditangani oleh penegak hukum. Itu ada istilahnya, ada batas waktunya. Nah, kemudian kepolisian memperbaiki diri dengan integrity system pada saat itu. Jadi sangat bagus programnya. Nah, sehingga polisi itu demikian bagusnya perubahan, gajinya juga diperbaiki karena pemerintahnya pada saat itu adalah punya uang. Tidak hanya polisi dan penegak hukum, artinya seluruh negara itu terjadi suatu reformasi birokrasi diikuti dengan suatu perbaikan sistem penggajian atau remunerasi. Nah, saat itulah maka polisi saat itu sampai sekarang itu menjadi polisi terbaik di Asia atau bahkan di dunia. Gitu. Mas Tama, kalau tadi Hong Kong kemudian dicontoh, apakah kemudian kita tidak bisa mempelajari keberhasilan atau sisi positif ketika Presiden sebelumnya menangani kasus yang sama, Pak? Ya, sebetulnya memang banyak kritik juga ya. Misalnya pada zaman Pak SBY dikatakan agak lambat dia dan segala macam, tapi paling tidak di tengah kelambatannya dia mengambil keputusan dan semua dengar. Artinya apa? Dia kingmaker. Dia betul-betul adalah orang yang ngambil keputusan dan didengar. Nah, ini yang disoalkan tadi Pak Yasin sudah bilang. Pak Jokowi bilang jangan ada kriminalisasi, jangan ada ini, jangan ada itu. Tapi jadi sekarang maksudnya Jokowi nggak didengar atau saya gimana? Anggap ketika Presiden mengeluarkan ucapannya, perintahnya, kemudian tidak didengar, itu artinya kan dia bukan kingmaker. Dia tidak didengar. Ya, jadi kingmaker-nya siapa nih kalau ini yang jadi soal. Ini yang jadi soal. Artinya apa? Ketika dia bilang jangan diproses, tapi apa? Kemarin dipanggil deputinya, kemudian direkturnya, dan lain sebagainya. Ini apa yang kemudian jangan ada kriminalisasi itu? Dia kan nggak didengar. Nah, ini yang kita khawatirkan itu terjadi. Jadi pada PSBY harusnya dipelajari bahwa walaupun dia lambat, dia kingmaker.
Nah ini saya rasa masih ada waktu buat Pak Jokowi untuk banyak melakukan perbaikan. Untuk jadi kingmaker. Apa yang mesti dilakukan sebagai untuk mau menyikapi masalah ini ya? Sebetulnya kan sudah betul kemarin ada tim yang dibentuk secara independen, misalnya untuk melihat prosesnya. Betul nggak ini penetapan tersangkanya Pak BW? Betul nggak penetapan tersangkanya Pak Abraham Samad? Misalnya? Nah itu nggak ditandatangan dan segala macam, bahkan rekomendasi nggak didengar. Oke, di sisi lain, misalkan keberatan juga dari kepolisian, misalkan Pak Komjen BG misalnya, ini masalah juga nih penetapan tersangkanya, silahkan. Jadi dibuat tim yang kemudian bisa menilai masing-masing pihak, yang kemudian Pak Presiden bisa ngambil keputusan yang objektif. Oke, Mas Tama, sedikit sebelum kita break, apa bedanya menurut Anda kondisi KPK sebelum Pak BG dinyatakan sebagai tersangka dan setelah Pak BG kemudian dibatalkan menjadi Kapolri? Saya rasa yang perlu dilihat, semakin burukkah? Yang perlu dilihat itu memang ini bukan soal satu orang saja, tapi ini memang per periode. Periode jilid 1, jilid 2, jilid 3. Yang saya katakan di awal, semakin dia masuk ke wilayah yang sensitif, makin dia masuk ke wilayah kekuasaan dan bahkan menegakkan hukum, maka akan semakin besar perlawanannya. Itu sudah kelihatan. Jadi mau gimana pun kondisinya, itu akan terus begitu eskalasinya. Nah, persoalannya Presiden mau protek apa enggak, DPR mau protek apa enggak, ini yang jadi soal sebetulnya. Baik, nanti kita akan lanjutkan satu segmen lagi. Bagaimana kemudian tadi Anda Pak Yasin mengatakan bahwa harus ada di undang-undang, ada keinginan dari Presiden juga untuk memprotek begitu. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana caranya setelah jeda yang satu ini.